Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Aprindo Bali, Asosiasi Peritel Indonesia, daerah Bali, Bapak Ana Agung Ngurah Agung Agroputra, berkaitan dengan produk yang lagi in sekarang ini tentang minyak goreng gitu ya. Tentu Aprindo dalam hal ini memiliki hubungannya cukup erat ya. Ada pertanyaan kenapa kemudian barangnya langka, harganya ketika head dicabut melimpah. Nah ini persoalannya seperti apa? Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Agung Penepi kata, kena nggih. Astungkara kena. Pusing juga kayaknya. Nggak habis-habis ya orang masalah minyak goreng ini. Gimana ceritanya nih Pak Agung kalau dari sisi peritel sebenarnya dengan persoalan minyak goreng ini? Mulai dari awal harga yang ada headnya, kemudian sekarang dicabut dan segala macam, apakah peritel mendapatkan untung besar dari kasus seperti ini atau gimana sebenarnya? Ya, jadi mungkin sebelumnya kita flashback dulu ya, kenapa akhirnya muncul HIT yang oleh pemerintah, kemudian akhirnya dicabut dan seterusnya. Jadi memang tahun 2021 itu harga minyak goreng sangat fluktuatif. Dan cenderung trennya adalah naik. Ya. Nah, puncaknya adalah memang di akhir tahun 2021 itu harga per liternya sudah mencapai 20 ribuan. 20 ribuan. Ya, dari harga sebelumnya? Harga sebelumnya di kisaran 17 ribu, 18 ribu harga eceran ke konsumennya ya. Seperti itu. Itu yang minyak kemasan ya? Iya, itu yang minyak kemasan seperti itu. Dan sebenarnya di akhir tahun 2021 itu pemerintah juga sudah membuat kebijakan, kebijakan HET juga, tetapi itu hanya untuk yang kemasan sederhana. Jadi kemasan sederhana itu kemasan, mungkin banyak yang bertanya juga, seperti apa sih itu yang kemasan bentuknya seperti bantal. Tanpa merek? Dengan merek, cuman kemasannya kemasan bantal. Ya. Jadi mungkin dari sisi kualitas plastiknya, kemasannya itu tidak sebaik yang kemasan refill atau pouch, yaitu atau kemasan botol seperti itu. Nah, jadi kebijakan yang pertama oleh pemerintah adalah itu HET untuk kemasan sederhana. Nah, tapi ternyata juga dalam implementasinya tidak berdampak cukup signifikan terhadap usaha untuk mengendalikan harga minyak goreng karena memang produksinya sangat sedikit. Jadi tidak banyak produsen-produsen yang memiliki lini produksi untuk memproduksi minyak goreng kemasan sederhana ini. Nah, akhirnya harga minyak goreng masih tetap tinggi di pasaran. Nah, kemudian akhirnya pemerintah pada tanggal 18 Januari ya, saya lupa. Jadi Januari itu mengeluarkan kebijakan yang lebih ekstrim, yaitu HET dengan harga 14.000 untuk semua minyak goreng, semua brand dan semua kemasan. Jadi tidak melihat brandnya apa, tidak melihat kemasannya apa, pokoknya semua 14.000 per liter, setara 14.000 per liter. Seperti itu. Nah, jadi kalau tidak salah itu diumumkan malam, 18 Januari malam, tanggal 19 Januari pukul 00 itu kami sudah harus menjual dengan harga 14.000. Nah, ternyata kebijakan ini juga implementasi di lapangannya cukup sulit dijalankan. Karena memang kami di retailer, baik itu toko swalayan atau sering disebut toko modern, dan juga di pasar rakyat atau pasar tradisional, itu kami masih memiliki stok on hand. Stok on hand yang kami beli dengan harga lama. Yang harganya jauh di atas. Harganya jauh di atas HET. Seperti itu. Nah, memang pada saat itu akhirnya pemerintah juga mengatakan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam menjalankan kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan anggaran kalau tidak salah sekitar 7, sekian triliun ya, untuk mensubsidi minyak goreng ini, termasuk salah satunya adalah stok on hand ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu memang pemerintah mengembalikan lagi kepada kami retailer untuk melakukan kesepakatan B2B, bisnis to bisnis dengan pemasok. Jadi
kami melakukan klaim kepada pemasok atau minimal distributor, distributor melakukan klaim kepada produsen atau prinsipal. Nah, produsen inilah yang nantinya akan mengklaim kepada pemerintah. Jadi bukan kami apa namanya Bukan retail langsung yang bisa ke pemerintah, pemerintah nggak bisa. Nggak bisa langsung bawa ke pemerintah minta ganti rugi, nggak bisa. Nggak bisa. Ya? Jadi mekanismenya Nah, seperti itu yang itu. membuat kemudian juga persoalan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi mengklaim itu juga perlu proses waktu. Iya, itu perlu proses waktu. Sementara harus dipaksa jual. Sedangkan harus segera dipaksa jual dengan 14.000 kan seperti itu. Nah, mungkin di sini melihat lamanya proses itu kan begitu kan. Lamanya proses itu akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru melalui Permendak nomor 6. Jadi selain mengatur HET, di mana HET-nya pada saat itu juga sudah berubah lagi. Jadi jika awalnya di Permendak nomor 3 itu semua kemasan 14.000, maka sekarang diatur kembali ada tingkatannya. Kemasan premium adalah 14.000 per liter. HET-nya 14.000 per liter. Kemasan sederhana HET-nya 13.500 per liter. Dan minyak goreng curah HET-nya adalah 11.500 per liter. Seperti itu. Dan di sini juga ada sanksinya jika peritel tidak menjual dengan harga HET sesuai dengan HET tersebut. Nah, selain HET yang diatur, juga akhirnya pemerintah mengatur Domestic Market Obligation atau DMO-nya dan DPO-nya, Domestic Price Obligation. Karena apa namanya informasinya, kenapa minyak goreng ini harganya terus meroket? Karena memang isunya adalah apa namanya CPO, harga CPO yang di dunia yang naik ya. Sehingga apa nama mempengaruhi dari biaya produksi dari minyak goreng tersebut. Nah, di samping itu juga apa namanya pasokan CPO ke dalam negeri juga apa namanya kurang karena satu, jika dulu CPO hanya digunakan untuk sebagai bahan baku minyak goreng, maka sekarang digunakan juga untuk biodiesel. Jadi penggunaannya ini sudah terpecah. Ya. Nah, terus harganya mahal jadi. Harganya mahal. Dan yang kedua juga apa namanya pengusaha CPO kita lebih cenderung untuk menjual keluar karena harganya lebih tinggi. Ya. Gitu. Jadi diaturlah DMO dan DPO-nya. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah stoknya malah langka. Harganya sudah diatur, tapi barangnya nggak ada. Barangnya yang tidak ada seperti. Jadi memang. Jadi bukannya peritel yang menimbun nggak ada ya? Bukan. Pasokan barangnya yang tidak ada karena apa namanya service level. Jadi kami pada saat periode kemarin itu rata-rata itu hanya 30%. Artinya begini, jika kami open PO minyak goreng, misalnya 100 karton gitu, paling yang terkirim hanya 30 karton dari pemasok. Jadi 70% ini kan hilang. Nah, jadi ya tapi itu masyarakat kan taunya adalah di retail ini nggak ada minyak goreng. Ini kemana minyak gorengnya? Jangan-jangan ditimbun nih sama peritel gitu loh. Nah, di sini saya tegaskan kembali bahwa sangat kecil kemungkinan peritel menimbun. Karena persoalannya kemudian Pak Agung, ketika ada perubahan lagi, disesuaikan dengan harga pasar, tiba-tiba katanya barangnya ada di. Apakah karena disesuaikan dengan harga pasar, keekonomian katakan tidak ada head lagi, barangnya tiba-tiba banyak. Nah, ini jadi pertanyaan juga di masyarakat. Jadi, ini barangnya kok tiba-tiba muncul. Nah, gimana ceritanya kalau dari peritel? Nah, kondisi ini lagi-lagi ini apa namanya ininya adalah kepada retail ya. Wah, tudingannya kepada retail kan gitu. Wah, ini retail begitu HET-nya dilepas, sekarang tiba-tiba barangnya ada gitu loh. Nah, sebenarnya itu jadi pertanyaan juga di kami. Kenapa kemarin pada saat harganya diatur, suplai ke kami itu terbatas. Nah, sekarang pada saat dilepas ke mekanisme pasar, suplainya ada gitu loh. Suplainya lancar lah begitu. Jadi kembali lagi ke di sini saya tegaskan bahwa retail itu tidak mungkin melakukan penimbunan. Sekecil kemungkinan melakukan penimbunan. Karena apa? Satu apa namanya harga sudah diatur sebelumnya ya. Nah, itu sudah diatur. Jadi kami tidak mungkin
ini. Kemudian yang kedua, stok juga terbatas. Sedangkan di sisi lain, minyak goreng itu merupakan lokomotif produk istilahnya di kami. Lokomotif produk yang artinya bahwa itu menjadi produk yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama konsumen untuk datang ke suatu toko untuk berbelanja. Jadi, kalau kami tidak menjual minyak goreng, sebenarnya kerugian bagi kami. Selain kami tidak kerugian di kategori minyak gorengnya, juga kerugian omset secara keseluruhan karena konsumen batal datang ke toko kami karena minyak goreng tidak ada. Jadi kemarin itu sebenarnya kami berusaha semaksimal mungkin agar minyak goreng itu ada. Selalu tersedia sebenarnya. Selalu tersedia. Bahkan bisa dikatakan kalau jika normalnya biasanya kami order 1 minggu sekali, kemarin itu bisa setiap hari kami berkomunikasi dengan distributor untuk menanyakan ada stok atau tidak, supaya kami juga segera mendapatkan minyak goreng gitu ya. seperti itu. Karena kalau tidak ada barang itu orang nggak jadi datang ke begitu. ke Jadi ini. begitu sebenarnya. Nah, sekarang dengan mekanisme harga HIT dicabut, dikembalikan kepada mekanisme pasar. Nah, kami juga tidak tahu. Ya memang sekarang pasokan dari pemasok ya lancar gitu. Ya. Okay. Lancar ya, berapapun yang kami order itu tersedia. Ya. Tapi dengan harga yang tinggi sebenarnya peritel juga takut ragu-ragu ya, Pak. Jangan-jangan juga orang tidak belanja minyaknya juga dibatasi. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah apakah bagaimana sebenarnya dalam proses beberapa waktu ini, apakah memang permintaan itu yang tinggi dari masyarakat, artinya mereka membeli lebih banyak atau seperti apa ya fakta yang di lapangan? Nah, fakta yang di lapangan pada saat memang kebijakan HIT kemarin itu memang harus kita akui terjadi peningkatan kebutuhan minyak goreng oleh masyarakat. Nah, rata-rata ya setiap mereka dapat berbelanja itu. Nah, tetapi itu saya rasa bukan karena mereka ingin menimbun atau bagaimana, tetapi memang karena mereka panic buying. Panic buying dalam hal ini adalah karena mereka mengetahui bahwa kondisi minyak goreng saat itu langka. Jadi di saat mereka ketemu toko yang ada stok minyak gorengnya, mereka akan beli dengan maksimal. Jadi kalau biasanya beli cuma satu. Iya, biasanya beli paling 1 liter seperti itu. Nah, sekarang kan kemarin kita batasin kan, kita batasi pembelian konsumen itu maksimal 2 liter. Ya mereka belinya 2 liter maksimal. Maksimal ya. Karena mereka takut besok nggak ada barang. Iya, takut mereka nanti. Ketakutan ya. Iya, saya beli 1 liter nanti habis, saya nggak dapat lagi minyak goreng gitu. Jadi mereka memaksimalkan belanja mereka, pembelian mereka seperti itu. Itu yang membuat kemudian seolah-olah ada permintaan yang meningkat juga, iya, dan barangnya langka. Iya, seperti itu. Ada yang membeli harusnya biasa 1, sekarang belinya 2. Gitu. 2 seperti itu. Jadi istilahnya ini ada jokes juga kalau dulu ibu-ibu ngantri minyak goreng. Nah, kalau sekarang kebalik, minyak gorengnya yang ngantri ibu-ibu gitu loh. Karena dengan harga yang cukup tinggi gitu kan. Ya akhirnya masyarakat juga mengerem ininya. Dan sekarang berapa harganya, Pak Agung? Sekarang rata-rata harga di per liter itu antara 24 sampai 25. 24 sampai 25. 24.000 sampai 25.000 per liter. Sangat jauh. Sampai kapan ini kira-kira akan tadi menurut Pak Agung dari kacamata peritel? Nggak bisa ditebak ya, Pak Agung? Kita juga nggak bisa nebak karena kembali lagi di sini retail mungkin bisa dikatakan sebagai price leader ya. Tetapi kami bukan penentu harga suatu komoditi. Itu tergantung dari bagaimana harga yang kami dapat dari pemasok. Tapi yang pasti dengan kondisi sekarang yang memang harganya sudah sangat tinggi, kami dari retailer juga sebenarnya ada ketakutan juga, pusing juga di sini karena dengan harga yang tinggi ini, apakah nantinya ini akan dibeli oleh masyarakat? Itu pertama. Terus yang kedua, kami ada ketakutan juga, ini jangan sampai nanti misalnya kami order, kami beli dengan harga yang tinggi, tiba-tiba nanti ada kebijakan baru lagi, ada HET lagi gitu loh. Ya kan, karena yang kemarin juga itu sampai sekarang itu refaksi yang kami klaim kepada distributor, pemasok itu kami belum menerima gitu loh. Jadi kalau bisa dicari, berarti dalam kondisi merugi juga nih. Iya. Baik, Pak Agung, karena waktu Pak Agung, mungkin ada yang ingin Pak Agung sampaikan kepada pemerintah, terutama prinsipal, produsen, atau kepada masyarakat dalam konteks ini, supaya ya pusingnya berhentilah masalah ngurusin minyak goreng. Silakan Pak Agung. Iya, jadi dalam kesempatan ini kami para retailer khususnya yang tergabung dalam Aprindo mendukung penuh
segala upaya pemerintah untuk agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Ya, tetapi dalam hal ini kembali lagi kami tegaskan bahwa retail itulah industri di hilir. Industri di hilir, kami hanya menerima dari pemasok, seperti itu. Nah, dalam hal ini sebaiknya memang kami menyarankan agar memang pemerintah itu melakukan pengawasan di hulunya, karena masalah ini kan ada di hulunya. Melakukan pengawasan di hulunya sampai pendistribusiannya, seperti itu. Kalau ini sudah diawasi dan produksinya lancar, kemudian pendistribusian juga lancar dan tepat sasaran, saya rasa seharusnya di hilir itu tidak ada masalah. Gitu. Jadi intinya di sinilah pengawasan di hulu sampai ke pendistribusiannya. Baik, terima kasih Pak Agung atas penjelasannya dan bagaimana menceritakan ya kondisi daripada retail terhadap kondisi minyak goreng ini, dan saya sepakat tadi tentang pemerintah ini harus mengambil peran di hulunya ya Pak Agung ya, di hulu dan distribusinya, karena disitulah kunci utama dari persoalan minyak goreng ini. Ya, sekali lagi ini menjadi agak pelik ya, tapi mudah-mudahan ini bisa segera diatasi oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa membeli minyak goreng ya dengan tenang, tidak lagi harus berdesakan dengan harga yang tinggi dan lain sebagainya. Itu doa kita bersama, mudah-mudahan bisa teratasi. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramosanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.